Selamat datang di channel Tes IT. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vanes Setiawan, nomor NIM 21830627. Pada video ini saya akan mempraktekkan beberapa percobaan dari perintah dasar sistem operasi Linux. Oke, langsung saja. Percobaan pertama adalah melihat identitas diri, seperti nomor ID dan grup ID. Kita buka terminalnya terlebih dahulu. Kita posisikan sebelah kanan. Kita ketikkan sintak ID, kita enter, maka di sini terdapat user ID-nya ada 1000, namanya Vanes. Terus di sini ada juga grup ID-nya. Percobaan kedua melihat tanggal dan kalender dari sistem. Kita ketik sintak date. Sintak ini untuk melihat tanggal saat ini. Kita enter. Maka menampilkan hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu saat ini. Terus melihat kalender, kita ketikkan sintak cal, bulan yang akan dituju, misalnya bulan 1 atau bulan Januari. Terus tahun yang akan dituju 2003. Untuk sintak ini berfungsi untuk melihat kalender sesuai keinginan kita menggunakan sintak berikut. Kita enter, maka menampilkan bulan Januari 2003. Ini adalah tanggalnya. Terus untuk sintak cal min y untuk melihat kalender dalam 1 tahun. Kita enter. Nah, di sini menampilkan kalender 1 tahun full pada 2021. Percobaan ketiga melihat identitas mesin. Kita ketikkan host name. Sintak ini menampilkan nama dari host komputer kita, namanya Ubuntu. Terus kita ketik uname, kita enter. Nah, sintak ini untuk melihat tipe kernel dari sistem operasi yang kita gunakan. Di sini Linux. Terus kita ketikkan lagi uname min a. Sintak ini digunakan untuk menampilkan informasi dari kernel yang digunakan. Kita enter, seperti versi kernel, tanggal pembuatan Linux tersebut. Percobaan keempat melihat siapa saja yang sedang aktif. Mengetahui siapa saja yang sedang aktif, kita ketik W. Sintak ini untuk mengetahui siapa saja yang sedang aktif. Kita enter. Maka di sini yang aktif adalah user Vanes. Terus kita ketikkan who, kita enter. Ini merupakan untuk menampilkan siapa saja yang sedang login. Nah, di sini yang sedang login Vanes. Kita ketikkan who am I. Sintak ini untuk siapa yang sedang bekerja. Nah, di sini hanya melihatkan user Vanes. Terus mengubah informasi finger. Kita ketik chfn, kita enter, kita masukkan password kita. Enter. Nah, di sini sudah di ruang 11, kita ganti di ruang 5 misalnya. Kita enter. Di sini sudah terdapat nomor teleponnya, kita ganti juga menjadi 0
8 1 2 3 4 5 6 7. Kita enter. Kita juga mengubah nomor, kita juga merubah nomor rumahnya menjadi 001122. Misalnya kita enter. Untuk melihat informasi finger, kita ketik sintak finger, enter. Di sini yang login Vanes dengan nama Vanes. Ini waktu loginnya. Kita dapat melihat perubahan ini apakah sudah tersimpan atau belum. Kita ketik finger, nama usernya Vanes, kita enter. Nah, di sini sudah ada perubahan ya. Tadinya di ruang 11 menjadi 5, terus nomor teleponnya sudah diganti dengan telepon yang baru, terus telepon rumah juga sudah diganti, sudah tersimpan. Percobaan kelima menggunakan manual. Misal kita menggunakan perintah manual ls, kita ketik sintak man ls, kita enter. Atau kita akan membuka perintah ls itu apa aja, maka kita enter. Nah, di sini menampilkan isi dari suatu direktori. Misalnya min A kapital, min B kapital, min C, dan lain sebagainya. Nanti ditambah opsi seperti ls min A, ls min B, dan lain sebagainya. Untuk keluar kita ketik kata key, terus kita coba manual itu, ketik man, kita enter. Di sini menampilkan keseluruhan fungsi dari manual. Terus kita keluar, kita ketik man min k file, kita enter. Di sini menampilkan file yang terdapat huruf K. Terus kita ketik man 5 password, kita enter. Nah, ini menampilkan format file dan konversi dari password. Kita keluar. Percobaan ke-6 menghapus layar. Kita dapat menggunakan sintak clear. Terus kita enter, maka semuanya akan terhapus. Ke-7 mencari perintah yang di deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Misalnya apropos that, kita tulis kita enter. Nah, di sini menampilkan informasi yang berhubungan dengan perintah that. Jadi mencari perintah di deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari, yaitu dengan that. Lalu yang kedua propose mail, kita enter. Di sini menampilkan isi dari mail. Lalu propose telnet, perintah
yang mendeskripsinya mengandung kata kunci telnet. Enter. Nah, di sini ada telnet 1, telnet netgit. Lalu percobaan ke-8, mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Sini what is that? Kita ketik what is that. Apa itu tanggal? Kita enter. Nah, di sini menampilkan manual atau deskripsi dari perintah that. Terus percobaan 9, memanipulasi berkas atau file dan direktori. Yang pertama, melihat isi file dari direktori yang aktif. Kita ketikkan sintak ls, kita enter, maka di sini menampilkan direktori seperti desktop, download, publik, template, video, snap, picture, musik, dan dokumen. Terus yang kedua, melihat semua file lengkap. Kita masukkan, kita ketik sintak ls min l, enter. Nah, di sini hak aksesnya di dalam file ini akan kelihatan. Terus ketiga, menampilkan semua file atau direktori yang tersembunyi. Kita menggunakan ls min a. Ini akan menampilkan semua file atau direktori yang tersembunyi. Mungkin ada file yang terhidden akan ditampilkan. Lalu yang keempat, menampilkan semua file atau direktori tanpa proses sorting. Kita ketik ls min f, enter. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Tampilan direktori atau file ini tidak tersortir. Lalu yang kelima, menampilkan isi dari direktori /usr. Kita ketik ls/usr, enter. Nah, seperti ini tampilannya, seperti bin, lib 32, lib 4, lib 64, lib 32, sp, lokal, share, dan lain-lain. Terus yang keenam, menampilkan isi dari direktori root. Kita masukkan sintaknya ls/, enter. Nah, semua yang ada di root akan ditampilkan seperti ini. Kita clear dulu. Nah, lalu yang ketujuh, menampilkan semua file atau direktori dan menggunakan perintah ls min f capital /etc. Kita enter, maka menampilkan seperti ini. Yang berakhiran slash seperti ini adalah direktori. Lalu ada tanda asterik atau bintang, itu menunjukkan misalnya untuk file sifatnya execute. Di sini tidak ada ya. Terus ada tanda add, ini adalah merupakan simbol link seperti ini. Terus tanda sama dengan untuk socket. Lalu tanda persen untuk without. Terus ada tanda garis tengah untuk vivo. Perintah 8, menggunakan ls
main l slash etc. Kita enter. Dengan menggunakan sintak ini dapat menampilkan hak aksesnya di file atau di directory, seperti nama file, ukurannya, terus tanggal modifikasi, pemilik, grup, dan mode atau atributnya. Lalu percobaan 9 nomor 9, jika kita mau menampilkan semua file dan directory, kita dapat menggunakan ls main r capital /usr. Kita enter. Nah, di sini sudah selesai. Jika proses argumen ini berjalan agak lama, kita dapat menghentikannya dengan menggunakan Ctrl C. Lalu kita masuk percobaan ke-10, melihat tipe file. Kita ketik file, kita enter. Nah, di sini menampilkan seperti ini. Lalu kita ketik lagi file, spasi, asterik, enter. Maka di sini menampilkan file atau directory beserta tipenya. Terus kita coba buka file yang ada di directory bin dengan ketik file /bin/us. Kita enter. Nah, seperti ini di dalam bin. Ini adalah tampilan di dalam bin atau isinya. Percobaan ke-11 nomor 1, mengcopy suatu file. Misal kita ketik cp/etc/group f1. Jadi maksudnya perintah ini akan mengcopy file yang ada di etc/group ke dalam f1. Kita enter. Lalu kita ketik ls main l untuk melihat f1 sudah ada atau belum. Kita enter. Nah, di sini sudah ada f1-nya. Kita coba mengcopy f1 ke dalam f2 dengan perintah cp main i f1 f2. Kita enter. Lalu kita cek f2 nya sudah ada atau belum. Kita ketik ls main l. Kita enter. Nah, di sini sudah ada. Terus nomor 2, mengcopy ke dalam directory. Pertama, membuat direktorinya terlebih dahulu dengan perintah mkdir, lalu nama direktorinya misal backup. Kita enter. Kita cek backupnya sudah ada atau belum. ls main l. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita akan mengkopikan f1 ke dalam f3 dengan perintah cp f1 f3. Kita enter. Kita cek lagi ls main l. Nah, di sini sudah ada. Selanjutnya mengcopy F1, F2, F3 dengan perintah cp F1, F2, F3 ke dalam backup. Kita ketik backup. Kita enter. Lalu kita lihat di dalam backupnya sudah ada atau belum. ls backup. Kita enter.
Nah, di sini sudah menampilkan F1, F2, F3. Kita juga bisa masuk ke dalam backupnya terlebih dahulu dengan perintah cd terus backup, kita enter, lalu kita tinggal menulis ls, maka akan menampilkan seperti ini, sama. Kita bisa menampilkan juga seperti ini, ls min l. Nah, di sini 1 2 3 F1, F2, F3 dengan ukuran yang sama. Lanjut ke percobaan 12, melihat isi file. Kita clear dulu di sini, clear cd main clear. Selanjutnya ke percobaan 12, melihat isi file. Yang pertama menggunakan instruksi get. Misal kita akan membuka file 1, maka kita ketik get F1, tekan enter. Nah, di sini menampilkan isi dari F1. Yang kedua, menampilkan satu layar penuh dengan perintah more F1. Kita enter. Kita spasi. Terus percobaan ke-13, mengubah nama file. Yang pertama menggunakan instruksi mv. Saya akan mengubah nama file F1 ke dalam proc.txt dengan perintah mv f1 proc.txt. Kita enter. Kita lihat dengan perintah ls min l, kita enter. Nah, di sini seharusnya ada F1 tapi sudah diganti dengan nama proc.txt. Lalu yang kedua, memindahkan file ke dalam direktori lain. Kita buat direktorinya terlebih dahulu, misalnya dengan mkdir, nama direktorinya misalnya baru dir. Kita enter. Kita coba lihat ls, enter. Kita cari baru dir ada atau tidak. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita akan memindahkan file proc.txt F2, F3 ke dalam direktori baru dir. Kita menggunakan perintah mv proc.txt F1, F2, F3, lalu nama direktorinya itu baru dir. Kita enter, lalu kita akan membukanya. Kita buka dengan get baru dir. Bukan buka. Kita ls, kita masuk ke cd baru dir, lalu kita ls. Nah, di sini sudah terpindahkan. Kita clear dulu semuanya. Kita cd main clear. Percobaan ke-14 adalah menghapus file menggunakan perintah rm atau remove. Kita buka dulu direktori baru dir dan perintah cd. Direktori yang akan dibuka yaitu baru dir. Kita enter, lalu kita buka di baru dir itu ada apa aja. Kita ls, enter. Di dalamnya ada F2, F3, proc.txt. Lalu saya akan menghapus F2 dengan perintah rm F2. Kita enter.
Lalu kita cek ls, enter. Nah, di sini F2 nya sudah tidak ada karena saya hapus. Lalu saya akan mengcopy F3 ke dalam localhost. Saya keluar dulu, cd main, enter. Lalu dengan perintah cp terus baru dir slash F3 spasi slash F3, kita enter. Lalu kita cek ls, maaf, oh ya, di sini sudah ada F3, atau kita bisa menampilkan hak aksesnya dengan perintah ls main l. Nah, di sini sekalian dari hak aksesnya kelihatan. Lalu percobaan 15, mencari kata atau kalimat dalam file. Kita ketik grep root slash etc slash password. Jadi kita akan mencari kata root di dalam slash etc slash password. Lalu kita enter. Nah, di sini kelihatan warna merah karena warna merah ini yang kita cari, atau kita mencari root maka ditandai warna merah. Sebagai contoh, kita akan menggantinya grep, kita mencari titik 2 0.2 lalu slash etc slash password. Kita enter. Nah, di sini ditandai dengan warna merah karena yang saya cari adalah titik 2 0.2. Lalu jika yang kita cari tidak ada, kita tampilannya gimana? Kita cari, misalnya kita ketik grep student slash etc slash password. Kita enter. Nah, di sini tidak menampilkan apa-apa karena di sini tidak ada kata student. Sekian video percobaan perintah dasar sistem operasi Linux dari saya. Terima kasih.